Shalom, selamat malam. Saya percaya bahwa kita sudah melewati tahun 2020 dengan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Meskipun di tengah pandemi, meskipun di tengah kondisi krisis, kita sudah melewati sepanjang tahun ini dengan kasih karunia dan kemurahan tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa untuk memasuki tahun 2021, memang tahun depan tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan banyak rintangan yang harus kita lewati. Kita percaya bahwa selama Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, kita bisa melewatinya dengan baik. Saya dapat pesan Tuhan ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang harus umat melakukan Tuhan ketika kita harus memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Dan Roh Kudus kasih saya 3 ayat firman Tuhan di Yesaya 56 ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai taman kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saya percaya bahwa gereja Tuhan disebut rumah doa. Gereja Tuhan disebut rumah doa bagi segala bangsa-bangsa. Artinya bahwa oleh gereja Tuhan memakai kehidupan umatnya untuk memulihkan bangsa ini. Pemulihan bangsa ini, Tuhan berfirman dan memberikan pesan untuk tahun 2021 bahwa umatnya akan dipakai Tuhan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Untuk orang-orang yang punya hati dan punya kerinduan dipakai Tuhan untuk menjadi rumah doa bagi segala bangsa, artinya kita dipakai Tuhan untuk memulihkan. Tahun 2021 Tuhan akan menyembuhkan, tahun pemulihan bagi segala aspek kehidupan. Tuhan akan memulihkan aspek kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan segala aspek bidang kehidupan, bahkan juga untuk aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk berdoa, bersyafaat untuk bangsa dan negara ini. Dari orang-orang yang sudah dipakai oleh Tuhan, dari orang yang sudah dihimpun oleh Tuhan, dari penjuru dunia ini, Tuhan mau menambahkan lagi orang-orang yang akan dipakai, yang bersedia hatinya, yang terbeban hatinya untuk bangsa dan negara ini. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, saudaraku, tapi hidup harus menjadi berkat untuk bangsa dan negara kita. Kita tinggal di Indonesia, ya, kita berdiri, kita lahir, kita mencari nafkah di Indonesia, kita ditempatkan menjadi warga negara Indonesia. Tuhan mau bahwa kita berdiri mengusahakan kesejahteraan di mana Tuhan tempatkan kita. Ketika kita menjadi warga negara Indonesia, kita harus punya beban dan hati untuk bangsa dan negara ini. Sewaktu umat Tuhan berdoa, meminta anugerah pemulihan untuk bangsa dan negara, Tuhan memulihkan bangsa ini. Tuhan bekerja untuk bangsa ini. Tuhan bekerja untuk pemerintahan bangsa dan negara ini. Karena kesejahteraan para pemimpin adalah kesejahteraan umat Tuhan. Ketika umat Tuhan mengambil bagian, ya, terbeban untuk berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan berkarya melalui setiap jeritan hati umatnya. Ketika umat Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dan meminta anugerah pemulihan, ya,
Tuhan itu bekerja memulihkan. Tuhan berkenan untuk setiap korban-korban bakaran. Tuhan berkenan untuk setiap persembahan dupa harum di hadapan Tuhan, yaitu doa, pujian, penyembahan yang dinaikkan dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bahwa gereja Tuhan adalah kita. Gereja Tuhan itu bukan gedung, gereja Tuhan bukan organisasi, tapi gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya yang dipanggil Tuhan, yang sudah pindah dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, ya, dipakai Tuhan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dan keajaiban Tuhan, ya, melalui umatnya. Dan melalui umatnya, gerejanya menjadi tanda-tanda kuasa dan mujizat. Agar melalui gereja Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ketika bangsa Indonesia mengalami pemulihan, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Karena ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika kebenaran, ya, ditinggikan, derajat bangsa Indonesia juga akan ditinggikan. Kenapa saudara? Karena umatnya bertekun dan berdoa. Ketika umat Tuhan bertekun dan berdoa, pemulihan akan terjadi semua aspek kehidupan. Apa yang kita tabur dalam doa, ya, di musim dingin kita membajak, musim menuai kita akan menuai tuaian. Ya. Tuaian banyak hal dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Tuaian bukan hanya bicara tentang jiwa-jiwa, tapi tuaian juga bicara tentang banyak hal, ya, di dalam kehidupan orang percaya. Jadi apa yang Tuhan pesankan, ya, sewaktu saya berdoa, sewaktu saya mencari wajah Tuhan, di tahun 2021 adalah tahun pemulihan, tahun kesembuhan. Dan kesembuhan mujizat Tuhan terjadi ketika umatnya bertekun untuk berdoa. Dan umatnya bersedia dipakai Tuhan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Artinya untuk kita menuai suatu pemulihan suatu bangsa, ya, kita harus menabur untuk bangsa-bangsa. Ya. Bukan hanya kita berdoa untuk bangsa Indonesia, tapi kita harus menabur berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain. Saya percaya taburan yang besar, ya, menuai tuaian yang besar. Ketika kita menabur untuk bangsa-bangsa lain di luar bangsa Indonesia, maka Indonesia akan kita menuai dari apa yang kita doakan. Prinsip hukum tabur tuai bukan hanya berlaku untuk hal keuangan, saudara, tapi juga prinsip hukum tabur tuai berlaku dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal berdoa. Ketika gereja Tuhan dipanggil Tuhan, ya, jadi gereja yang sesuai dengan rencana Tuhan, dan gerejanya merespon panggilan Tuhan untuk berdoa, ya, Tuhan akan bergerak. Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan bekerja sama dengan gerejanya, dan melalui gerejanya pemerintahan kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan ketika umatnya berseru meminta anugerah Tuhan untuk pemulihan atas bangsa-bangsa. Dan Indonesia akan menuai tuaian, Indonesia akan diberkati, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Percaya bahwa firman-Nya hidup dan berkuasa. Kita dipanggil Tuhan untuk menghidupi firman, dan firman-Nya hidup dan berkuasa atas kehidupan kita. Bukan kuat gagah kita, Indonesia bisa dipulihkan, bangsa-bangsa dipulihkan, karena campur tangan Tuhan, firman-Nya digenapi atas Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 kita penuh dengan iman dan keyakinan percaya kita bahwa iman kita bekerja di saat umatnya berseru dan berdoa. Setiap doa yang dinaikkan umat Tuhan di segala tempat, Tuhan bekerja dengan ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebangsa dan setanah air, percayalah bahwa firman-Nya hidup dan berkuasa, dan umatnya yang menantikan penggenapan janji Tuhan akan menikmati penggenapan firman Tuhan tahun ini. Kuatkan teguhan hatimu, jangan takut dan gentar. Percayalah bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh pekerjaan manusia. Firman-Nya hidup dan berkuasa. Lakukan bagianmu, kerjakan bagianmu untuk bersahabat bagi bangsa-bangsa,
maka Indonesia, wargamu, pekerjaanmu, usahamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara, Tuhan yang melakukan pekerjaan yang ajaib. Kuduskan hidupmu dengan doa dan puasa, ambil bagianmu dengan doa dan puasa. Tahun 2021, saya percaya firman-Nya hidup dan berkuasa atas kehidupan kita. Ambil bagianmu, terlibat dalam kegerakan kerajaan Tuhan untuk doa dan puasa menjadi rumah doa bagi segala bangsa, dan kita percaya kita akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alaihi. Haleluya.